Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Ibu dosen, Ibu Dr. Hajah Husnul Khotimah MAG yang senantiasa saya muliakan, teman-teman semuanya yang selalu bersemangat, yang senantiasa saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan untuk bersama-sama menjalankan tugas kewajiban kita sebagai salah seorang khalifah fil ard, salah seorang pemimpin di muka bumi ini, di mana salah satu ikhtiarnya adalah kita thalabul ilmi, untuk senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah kita masih diberi semangat dan diberi ketetapan niat, diberi ketetapan niat dan diberi ketetapan untuk mengangkat, untuk mencari ilmu di tengah situasi Indonesia yang bahkan dunia yang memprihatinkan, di tengah musibah, bencana, kita sebut bencana internasional yang semakin mengglobal. Kita tahu kemarin Presiden Republik Indonesia baru saja mengeluarkan Kepres 11 2020 tentang status darurat COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap bisa menjalankan tugas kewajiban kita. Teman-teman yang saya hormati, Ibu dosen yang saya muliakan, memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dari Ibu dosen. Sore hari ini saya akan menyampaikan materi bersama-sama dengan Kak Nina tentang analisis data kualitatif. Sebelum saya menyampaikannya, saya mohon maaf terlebih dahulu manakala dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan, karena saya pun masih dalam taraf belajar. Baik teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, seperti kita tahu, sebuah penelitian itu ditentukan oleh si peneliti itu sendiri. Bagaimana keniatan, bagaimana semangat dari seorang peneliti ditunjang oleh ilmu yang dimiliki, sehingga penelitian yang dilakukan itu bisa menghasilkan hasil yang memang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk masyarakat banyak, bermanfaat untuk masyarakat atau kalangan tertentu, atau bisa dimanfaatkan paling tidak oleh dirinya sendiri maupun oleh kalangan terdekatnya si peneliti tersebut. Nah, dalam proses penelitian kita tahu ada dua metodologi ya teman-teman ya. Ada metodologi penelitian kuantitatif dan ada metodologi penelitian kualitatif. Nah, kedua metodologi ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Ya, di antaranya perbedaannya adalah ada pada paradigma yang mendasari. Jadi paradigma yang ada di dalam benak si peneliti itu yang mendasari, dia akan melakukan proses penelitian melalui kualitatif atau kuantitatif. Kemudian juga perbedaannya ada pada proses dan hasil yang dihasilkan atau hasil yang diperoleh. Ini proses yang dilalui berbeda antara kuanti dan kuali, juga nanti hasil yang diperoleh juga nanti akan berbeda cara pemaparan dan cara penyajian hasilnya. Demikian juga ada satu hal lagi yang tidak kalah penting perbedaannya, yaitu pada proses pengumpulan data dan analisis datanya. Proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan di penelitian kuantitatif berbeda dengan yang dilakukan di penelitian kualitatif. Nah, ini yang nanti saya bersama dengan Kak Nina akan coba untuk menyampaikan. Tadi mungkin Kak Nina sudah menyampaikan tentang analisis data kualitatif. Nah, Kak Nina sudah banyak menyampaikan tentang artinya, tentang makna dari
analisis data kualitatif, kemudian ada juga tentang prosedurnya, kemudian juga ada juga tentang apa tadi saya baca di WA Kak Nina ya, ada juga tentang karakter dan pola dari penelitian kualitatif. Ini sudah dibahas oleh Kak Nina. Saya hanya sedikit memberikan tambahan saja terhadap apa yang sudah disampaikan. Baik teman-teman, berbicara tentang analisa data kualitatif, kita melihat dulu ya, apa sih sebetulnya ciri-ciri dari analisis data kualitatif. Nah, ini menurut Lincoln and Gap, ini saya baca ya, takut salah ini nama orang ya. Ciri-ciri analisa data kualitatif diantaranya yang pertama itu adalah latar belakang alamiah atau natural setting. Jadi background, latar belakang, settingan dari penelitian kualitatif ini alamiah, tidak dibuat-buat, apa adanya. Apa yang ada itulah yang menjadi settingan penelitian kita ketika kita akan melakukan penelitian kualitatif. Jadi sangat natural dan mengalir prosesnya. Kemudian yang kedua, manusia itu sebagai instrumen atau alat yang paling utama. Ya, dalam penelitian kualitatif ini kita sangat mementingkan manusia. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif manusia itulah yang menjadi objek sekaligus subjek dari penelitiannya. Baik manusia itu penelitinya, pembantu penelitinya, maupun orang-orang yang dijadikan sumber data, itu adalah manusia semuanya. Dan itu yang paling utama. Karena sumber data paling utama dalam penelitian kualitatif adalah melalui proses interaksi secara komunikasi antara orang dengan orang. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia ini menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ciri-ciri penelitian, analisis penelitian kualitatif ini metodenya menggunakan proses metode penelitian kualitatif. Apa metode penelitian kualitatif? Yang pertama diantaranya adalah pengamatan yang terlibat di dalamnya, di mana si peneliti sebagai seorang manusia ya, karena peneliti pasti manusia. Manusia itu terlibat secara langsung di dalam fokus maupun lokus penelitian yang dia lakukan, baik di tempat di mana dia akan melakukan penelitian maupun waktu dia melakukan penelitian, dia terlibat secara langsung di dalamnya. Itu metode kualitatif. Kemudian yang kedua, ini metode wawancara secara mendalam. Jadi wawancara dilakukan komunikasi interaksi langsung antara peneliti dengan objek yang diharapkan bisa memberikan data-data yang mendukung terhadap proses penelitian yang kita lakukan, yang diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap data-data yang kita butuhkan, sehingga penelitian kita nanti pada endingnya menghasilkan hasil yang cukup signifikan. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan proses wawancara yang mendalam. Namanya juga wawancara mendalam ya. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang, tapi sebuah interaksi pembicaraan. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali kemampuan seorang peneliti untuk mengembangkan, menggali, mempertajam, mengorek barangkali ya data-data yang dibutuhkan dari objek yang kita teliti tadi, atau orang yang kita harapkan bisa menjadi sumber penelitian kita gitu. Jadi sebagai contoh, kita meneliti tentang anak muda, fenomena anak muda yang sekarang banyak anak muda yang berhijrah ya. Jadi ini fenomena yang menarik. Jadi anak muda yang berhijrah itu satu sisi itu menunjukkan adanya peningkatan kualitas keimanan di antara masyarakat di Indonesia. Ini diwakili oleh anak-anak muda. Ini bagus sekali. Nah, ketika kita melakukan proses wawancara, kita membutuhkan strategi yang mana strategi itu kita terapkan, diharapkan bisa lebih menarik mereka
menarik informasi-informasi dari mereka secara lebih dalam. Jadi ini juga sangat berkaitan dengan teknik, dengan metode, dengan cara, dengan waktu, gaya yang kita tampilkan di depan apa namanya, responden kita, di depan orang yang kita interview, sehingga mereka ada timbul trust atau kepercayaan kepada kita dalam proses wawancara mendalam tersebut. Jadi ini merupakan salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif. Itu wawancara yang mendalam. Kemudian yang ketiga ada proses study dokumen. Study dokumen itu penting karena tidak semua yang kita butuhkan bisa kita peroleh dari hasil pembicaraan atau hasil wawancara. Namun juga kita membutuhkan study dokumen, kemudian kita membutuhkan analisis dari dokumen-dokumen, laporan-laporan barangkali, kemudian dokumen-dokumen yang disimpan oleh lembaga atau orang yang kita butuhkan datanya, kita lakukan studi dokumen. Demikian juga studi terhadap tentu terhadap literatur-literatur yang terus kita lakukan. Nah, itu ada 3 perbedaan ya antara metode penelitian kuali dan penelitian kuanti yang mendasarkan perbedaannya terhadap 3 hal tersebut. Tadi yang saya sebutkan paradigma yang mendasar, proses dan hasil yang diperoleh, serta proses pengumpulan dan analisa data, dan di mana analisa data ini salah satu ciri-cirinya yang disebutkan oleh Lincoln and Gap tadi adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi sudah 3 ya ciri-ciri analisis data kualitatif. Yang pertama tadi latar belakang yang alamiah, yang kedua adalah manusia sebagai instrumen atau alat utama, dan yang ketiga itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sekarang yang keempat itu adalah analisa itu dibentukkan dalam bentuk induktif, di mana dalam bentuk induktif ini berawal dari hal-hal yang bersifat khusus, data-data yang bersifat khusus, hal-hal yang bersifat khusus, pengertian-pengertian yang bersifat khusus, pengamatan-pengamatan yang bersifat khusus, menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum. Itu yang keempat. Yang kelima itu teori dibangun atas dasar. Jadi teori itu yang dibangun berdasarkan data dan realitas yang diperoleh. Jadi teori yang mungkin nanti akan dibangun itu berdasarkan pada teori-teori dan realitas-realitas yang diperoleh oleh si peneliti selama penelitian berlangsung. Kemudian yang keenam, lebih mementingkan proses daripada hasil. Karena dalam proses inilah luar biasa yang akan dialami oleh seorang peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif itu mengalir ya. Jadi apa yang akan dihadapi oleh seorang peneliti akan terus berkembang. Jadi proses yang di sini, manakala seorang peneliti mampu untuk kemudian memfokuskan, kemudian memberikan kode yang dengan baik, dan kemudian bisa memberikan simpulan yang baik, maka ini akan sangat menentukan hasil penelitian. Jadi itu ciri yang keenam, lebih mementingkan proses daripada hasil. Kemudian yang ketujuh, ini batas yang ditentukan oleh fokus. Jadi batas yang kita terapkan dalam penelitian kita ini ditentukan oleh fokus kita. Kita fokus untuk meneliti fenomena anak muda yang berhijrah, maka kita fokus di situ, tidak kemudian melebar kemana-mana. Dan fokus ini nanti akan menentukan pula metode yang kita gunakan, kemudian sumber datanya, kemudian apa sih data yang kita butuhkan, data yang kita cari, itu sangat ditentukan oleh fokus yang kita buat untuk membatasi penelitian kita. Kemudian yang kedelapan, ini desain penelitiannya bersifat sementara. Ya teman-teman ya, karena ini penelitian kualitatif seperti sudah saya sampaikan tadi, berkembang, kemudian mengalir. Ini jadi desain penelitiannya bersifat sementara, tidak saklek, tidak kemudian kita kaku menetapkan desain misalnya seperti itu. Kita saklek di situ.
tidak mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi selama penelitian yang kita lakukan. Kemudian 9, pelaporannya itu menggunakan studi kasus. Ya, sudah banyak yang memahami tentang studi kasus ya. Pelaporannya itu menggunakan studi kasus. Kemudian 10, penafsiran secara ideografis. Penafsiran secara ideografis ini artinya bahwa ini hanya terbatasi oleh konteks, waktu, ya, dan kasus yang diteliti. Tidak kemudian melebar atau keluar dari konteksnya, keluar dari waktu yang kita teliti. Kapan kita melakukan penelitian? 2020, yaitulah berlaku di 2020, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11 teman-teman, itu hasilnya tidak dapat digeneralisasi ya, karena tadi ideografis tadi, maka hasil yang kita peroleh pun tidak bisa kita generalisasikan. Hasil yang kita peroleh di penelitian di tahun 2020 tidak bisa kita generalisasikan di tahun berikutnya, atau kita katakan untuk tahun yang sudah lampau, atau generalisasi tempat. Misalnya penelitian dilakukan di Cilacap, fenomena hijrah anak-anak muda yang di Cilacap tidak bisa kita terapkan di ibu kota, misalnya seperti itu. Jadi hasilnya tidak bisa digeneralisasikan. Nah, kemudian yang ke-12 ini ada perlu triangulasi ya, ada perlu pembanding dari sumber-sumber wawancara yang lain, seperti itu. Nah, itu 12 ciri penelitian kualitatif menurut Lincoln and Gabb. Saya tambahkan 2 lagi di luar itu, yaitu ciri yang pertama, permasalahannya masa kini. Ya, ini cirinya penelitian kualitatif. Jadi analisa data, ciri analisa data kualitatif ini adalah up to date, ya, kekinian, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, gitu. Kemudian yang kedua, bersifat holistik ya, menyeluruh, terintegrasi, tidak parsial, tidak sendiri-sendiri. Tidak bisa kita memahaminya secara terpisah, namun saling terkait dan konteksnya dalam hal keseluruhan, ya, holistik. Ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ini bisa kita ambil satu benang merah nih, bahwasanya proses penelitian, analisis data penelitian kualitatif ini dilaksanakan secara bersamaan, ya, dilaksanakan secara bersamaan dari proses pengumpulan data, analisis data dilaksanakan secara bersamaan, baik analisis itu dilakukan di awal penelitian, di tengah penelitian, dan di akhir penelitian. Jadi ini dilakukan secara terus-menerus, mengalir, berkembang sesuai dengan apa data-data yang kita peroleh dari proses tadi itu, wawancara yang mendalam, keterlibatan kita, kemudian dari studi dokumen yang kita lakukan. Itu dilakukan secara bersamaan analisis datanya selama proses pengumpulan data. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan tentang pendekatan analisis data kualitatif. Ya, pendekatan analisis data kualitatif. Kalau tadi kita bicara tentang analisis data kualitatif, itu apa? Berarti analisis data yang bukan dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Yang sekarang pendekatannya ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan analisis induksi. Pendekatan analisis induksi. Pendekatan ini dimulai seorang peneliti itu sudah memiliki hipotesis. Sudah memiliki hipotesis di dalam pikirannya, di dalam konsep yang dia buat. Dia sudah memiliki hipotesis. Hipotesis dia bahwasanya fenomena hijrah yang dilakukan oleh anak muda sekarang ini banyak didasari atau mereka didampingi atau mereka banyak mengambil ilmu dari buku-buku para ulama di Indonesia, baik ulama Nahdlatul Ulama maupun ulama Muhammadiyah. Itu mungkin analisis saya kayak gitu ketika saya mencoba untuk memulai penelitian tentang fenomena hijrah anak muda. Nah, seperti itu. Jadi seorang peneliti sudah memiliki hipotesis ya. Nah, hipotesis ini
selama proses penelitian itu bisa saja hipotesis itu mengalami mendapatkan penyangkalan, mendapatkan pembantahan atau dibantah oleh siapa? Dibantah oleh data-data yang dia peroleh sendiri. Jadi dia sudah memberikan analisis A, ternyata ketika dia sedang melakukan penelitian dia banyak memperoleh data-data yang mengarah kepada hipotesis lain, ternyata seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti jika dalam proses induksi ini dia mendapatkan penyangkalan? Yang pertama, yang bersangkutan si peneliti itu bisa mendefinisikan ulang hipotesisnya. Jadi hipotesis yang dia dapatkan dia definisikan ulang, dia rubah kayak gitu. Nah, karena ini hipotesisnya dia dirubah mengikuti apa yang hasil data-data yang dia dapatkan, maka ini akan segera mengarah kepada proses penyelesaian penulisan atau penelitian bisa segera selesai. Nah, yang kedua, dia bisa memformulasikan ulang hipotesisnya. Nah, ini kalau memformulasikan ulang hipotesis, maka dia harus kembali ke kancah penelitian untuk melakukan menggali data-data kembali, reformulasi hipotesis yang tadi dia buat, maka dia akan melakukan proses penggalian data kembali. Nah, selanjutnya tadi yang pertama pendekatan analisis induktif, yang kedua pendekatan analisis grounded. Nah, ini pendekatan analisis grounded ini adalah pendekatan analisis data kualitatif tanpa hipotesis. Jadi semuanya mengalir, dikembangkan, dibuktikan, kemudian dalam satu hubungan timbal balik di dalam proses penelitiannya. Jadi tanpa hipotesis, dia masuk dalam kancah penelitian dan dia kemudian mengalir, kemudian data-data yang dia peroleh dikembangkan, dianalisis, dibuktikan, kemudian itu akan menjadi sebuah proses analisis timbal balik dalam proses penelitiannya. Itu grounded. Teman-teman yang saya hormati, itu kemudian yang terakhir nih ya, jatahnya 30 menit ya, ini masih 8 menit lagi ya. Yang terakhir tentang teknik analisis data kualitatif. Nah, tekniknya apa yang bisa kita lakukan dalam kita menganalisis data kualitatif? Yang pertama, teman-teman, itu apa yang disebut dengan coding ya. Jadi seorang peneliti itu membuat kode-kode, membuat kode-kode atau membuat patokan-patokan dalam pikirannya terhadap apa yang dia dapatkan. Saya punya contoh bagus seperti ini contohnya dalam penelitian tadi yang saya contohkan tentang fenomena hijrah ya. Ini seorang peneliti bertanya kepada informannya, adakah buku keislaman yang telah mengubah cara berpikir Anda sehingga Anda memutuskan berhijrah? Itu pewawancara menanyakan seperti itu kepada informannya. Nah, si informan menjawab, saya suka membaca tulisan-tulisan sarjana Islam kontemporer dari Barat, seperti John L. Esposito dan Tariq Ramadan. Tapi, yang membuat saya suka membaca buku adalah ketika saya ditugaskan sebagai review tentang Ikhwanul Muslimin. Gitu. Jadi saya tahu siapa Hasan al-Banna dan bagaimana dia bisa mendirikan organisasi yang besar. Satu-satunya buku yang saya khatam 2 jilid membacanya adalah buku Hasan al-Banna, seorang tokoh intelektual Mesir. Dari buku itu saya jadi menyukai Islam. Sedangkan yang saya lakukan dahulu penuh dengan dosa. Nah, setelah peneliti mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang informan, maka peneliti bisa mengkoding teks tersebut ke dalam literatur Timur Tengah untuk buku-buku yang menjadi dasar dia belajar tentang Islam misalnya ya, atau bisa juga dikoding dengan pernyataan mengapa suka membaca. Nah, tadi itu kan disebutkan oleh informannya kenapa dia menjadi suka membaca. Nah, itu bisa dikoding seperti itu. Berbagai cara coding bisa dilakukan untuk mempermudah usaha analisis yang sistematis. Itu coding. Yang kedua
di samping belum kedua, masih coding ya. Di samping teori yang tadi kita dapatkan, kita juga bisa mengcoding bahwa literatur keislaman yang diproduksi oleh entitas yang berhubungan dengan NU dan Muhammadiyah banyak beredar di toko buku dan menjadi konsumsi publik. Namun, anak muda yang memutuskan hijrah cenderung tidak mengkonsumsi literatur tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu membuat kategori. Kategori apa maksudnya? Kategori yang dibuat dari berdasarkan coding tadi, peneliti bisa saja melakukannya dengan memunculkan istilah lain yang pernah disebutkan oleh informan dalam wawancaranya. Misalnya buku Islam ngepop, itu bisa kita buat kategori. Buku Islam literatur Nusantara atau literatur Timur Tengah, itu kategori-kategori yang bisa saja kita tuliskan. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, peneliti mengeksplorasi hubungan tiap kategori itu dan memastikan bahwa data yang tadi berbentuk teks ya, hasil wawancara itu masuk dalam kategori yang sudah sesuai. Seperti itu. Selanjutnya ini membuat hipotesis. Setelah coding dan membuat kategori, maka membuat hipotesis. Misalnya nih ya, yang bisa diambil hipotesis ya dari seorang peneliti yang berdasarkan tadi hasil wawancara singkat tadi ya dalam proses coding, itu anak muda ibu kota yang telah hijrah lebih suka membaca literatur Timur Tengah daripada literatur keislaman NU atau Muhammadiyah. Ini hipotesis yang dia tuliskan. Ini menunjukkan bahwa buku karya penulis lokal tidak mendorong anak muda untuk berhijrah atau hanya dibaca oleh anak muda yang memang sudah tidak perlu berhijrah, misalnya anak muda yang memang santri atau siswa-siswa madrasah gitu, atau orang-orang Islam, anak-anak muda Islam dari desa-desa yang memang sudah memiliki bekal ilmu keislaman dari orang tua maupun guru-guru atau kiai mereka. Nah, itu. Kemudian setelah membuat hipotesis yaitu memperoleh hasil analisis. Ini analisis data kualitatif hampir tidak selalu bisa berjalan linear. Penulis terjun ke lapangan, kemudian mentas lagi, ke lapangan lagi, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kapan berakhirnya sampai kemudian si peneliti itu merasa puas kayak gitu. Atau jika dia belum merasa puas, dia bisa kemudian mengulanginya lagi, atau kemudian dia bisa mempertajam lagi, memperdalam lagi. Atau jika memang dia dikejar deadline, misalnya kayak kita nih mahasiswa, ya udah deh, yang penting selesai kayak gitu kan. Jadi penelitian kualitatif ini tidak linear, tidak selalu linear antara analisisnya dan waktu yang digunakan. Seperti itu teman-teman. Setelah hipotesis diuji, apa selanjutnya? Peneliti bisa mengonfirmasi teori yang sudah ada. Atau dia bisa mengembangkan teori yang sudah ada. Atau bahkan dia bisa memunculkan teori baru. Itu endingnya ada di situ. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang analisis data kualitatif. Itu jauh dari apalagi sempurna ya. Masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan saya, karena ya maklumlah, semakin kesini semakin banyak persoalan yang kita pikirkan. Jadi terhadap hal-hal yang bersifat keilmuan harus memiliki semangat dan tekad yang kuat agar kita bisa tetap memiliki niat untuk terus mempelajari ilmu-ilmu yang semakin kesini semakin berkembang, semakin banyak, dan semakin menuntut kita untuk terus bisa mengikutinya. Demikian, sudah hampir 30 menit saya berbicara. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan kita, jaga semangat kita, jangan lupa jaga jarak, jauhi keramaian, dan di rumah saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.